GKI Padang. Mari kita berikan lebih lagi sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa pada hari ini. Haleluya. Dan saya mengajak kita untuk dapat bagi berdiri dan kita bisa bersalaman. Dan juga menyampaikan berkat sepanjang minggu ini bagi kita. Karena inilah minggu yang baru di bulan Agustus. Biarlah kita senantiasa bersuka cita dan bersyukur buat pertolongan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih. Kita bisa memasuki bulan ini oleh karena kebaikan Tuhan, bukan oleh karena kekuatan kita, kehebatan kita. Bulan Juli kita lewati oleh karena kita melibatkan Tuhan dalam diri kita. Baiklah, dalam bulan-bulan selanjutnya kita tetap senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan pada minggu ini selamat datang bagi kita untuk beribadah di minggu pertama di bulan Agustus, 4 Agustus 2024. Bapak Ibu saudara terkasih, tetaplah kita senantiasa menghidupkan firman Tuhan pada bulan Juli tentang tema integritas. Biarlah tidak berlalu begitu saja, tetapi kita mengambil poin demi poin untuk dapat kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bagaimanapun kita di sini, integritas kita juga harus sama di luar sana. Itulah yang Tuhan lihat dalam diri kita, sehingga itu sebagai penginjilan bagi kita, kesaksian kita, sehingga jiwa-jiwa dapat kita bawa kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, minggu pertama integritas tentang mematuhi firman Allah. Minggu kedua membangun hidup yang berintegritas, dan minggu ketiga integritas sebagai saksi, dan minggu keempat berjuang untuk integritas itu. Keempat poin ini akan tetap kita kerjakan Bapak Ibu saudara terkasih, dan pada bulan ini kita juga akan diberkati dengan tema yang sama, yaitu integritas, tapi lebih ditekankan kepada ketulusan dalam melayani Tuhan dan sesama. Mari siapkan diri kita Bapak Ibu saudara kasih. Mari katakan ke sebelahmu, ketulusan hati dalam melayani. Pada hari ini kita akan diberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh Dr. Philip. Saya percaya firman Tuhan akan selalu baru setiap hari. Kuasa Allah, urapan Allah bagi hamba Tuhan ini dan kita yang hadir pada hari ini, kita siapkanlah hati kita, pikiran kita, fokus kita, agar firman Tuhan yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, pada hari ini juga ada pembelajaran agama Kristen bagi anak kita di tingkat SMP dan SMA setelah selesai ibadah kedua ini atau jam 2 siang. Marilah kita bekali anak-anak kita agar mereka juga banyak fokus dan sungguh-sungguh belajar pada hari ini. Tetap kita juga mendukung, memberkati guru-guru PAK, mereka senantiasa setia dalam mengajari anak-anak kita. Dan tidak salah juga Bapak Ibu saudara yang punya anak berterima kasih kepada guru-guru PAK-nya sudah mengajari anak-anak Bapak Ibu saudara terkasih. Bapak Ibu saudara terkasih, hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita sudah menerima tubuh dan darah Yesus, di dalamnya ada ayat firman Tuhan. Marilah kita baca dan kita renungkan. Setiap firman Tuhan yang ada kita dapatkan pada hari ini, itu menjadi kekuatan bagi kita di sepanjang minggu ini. Amin. Bapak Ibu saudara kasih, siapkanlah hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Dan sekali lagi saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Ayat renungan bagi kita pada minggu ini diambil dalam Galatia 6 ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Bersama-sama kita membacanya. Galatia 6 ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita semua di sini berkumpul hanya untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Boleh kita sampaikan ke kiri dan kanan kita katakan, ayo saudaraku atau ayo istri, suami, temanku, kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati. Amin. Amin. Kita bertepuk tangan kepada Tuhan kita. Dengan segenap hati ku datang hari ini, gak ada
Mari katakan. Hanya untuk memuji, hanya untuk bernyanyi, katakan betapa besarnya kasih-Mu di hidup ini. Sungguh berarti dari lubuk hatiku, dari lubuk hatiku. Ini kami menyembah-Mu Tuhan dan kami katakan. Kekal untuk selama-lamanya. Sebab segala pujian, persembahan kekal hanya bagi Yesus. Mari kita katakan. Bagi-Mu Bapa yang kekal, Raja semesta, bagi-Mu segala pujian. Ku persembahkan bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan penebus, bagi-Mu sumber segalanya, bagi-Mu segala sembahku. Mari katakan. Bagi-Mu Bapa yang kekal, kami menyembah-Mu Tuhan. Pujian persembahkan bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan penebusku. Untuk selama-lamanya. Sebab kekal untuk selamanya, kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur padamu Tuhan, hanya bagi-Mu pujian, hanya bagi Yesus saja. Mari berikan kemuliaan bagi Dia, Allah yang layak ditinggikan. Sebab hanya bagi Tuhan saja kemuliaan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan yang kami kasihi, Engkau Tuhan yang kami pandang. Seluruh hidup kami itu adalah kepunyaan-Mu dan milik-Mu Tuhan. Penulis hidupku, hanya Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku
Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan diriku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Sebab hanya Kau yang memahamiku, Tuhan. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayat. Mengasihimu selalu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayat. Ku mau menyembahmu Tuhan, ku mau
Tuhan
Kami ingin mengabdikan seluruh hidup kami hanya untuk kepadamu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama
ini kita bersyukur buat keamanan kota dan perlindungan serta hikmat Tuhan bagi pemerintah daerah dalam memimpin kota. Kemudian kita juga dapat menaikkan syukur kita, bersyukur Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk tetap setia melakukan kebenarannya. Kita juga dapat berdoa agar iman kita seperti iman Yesus bagi keselamatan kota. Berdoa semua umat Tuhan memiliki beban untuk melayani Tuhan. Kita dapat bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus, benar sekali lah Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus kesukaan kami Tuhan merenungkan firman-Mu, menjadi pemazmur-Mu, menaikkan pujian dan penyembahan kami. Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus hanya itulah Bapa yang dapat Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan Yesus kami dapat bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap Tuhan Yesus kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan Bapa. Termasuk Tuhan Yesus sampai pada hari ini Bapa, ada begitu banyak Tuhan Yesus kemenangan yang kami terima Bapa, di mana Tuhan Yesus Engkau Bapa telah melindungi kota kami Tuhan Yesus, kota Padang Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus semua karena Engkaulah Tuhan yang bekerja Bapa bagi Tuhan Yesus kota kami ini Bapa, sehingga Tuhan Yesus sampai hari ini Bapa kota kami dalam keadaan aman. Bahkan Tuhan Yesus kami berdoa Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hikmat yang daripada Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi pemerintah kami Bapa di dalam memimpin kota kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus semua oleh karena Engkaulah Bapa yang Tuhan Yesus berkata-kata bagi pemerintah kami Tuhan Yesus, sehingga sampai hari ini Tuhan Yesus kami melihat Bapa ada banyak hal-hal baik yang telah Tuhan kerjakan bagi kota kami Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan kami percaya Tuhan Yesus ke depannya Bapa, kota kami ini Tuhan Yesus akan semakin lagi menjadi kota yang lebih baik lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus ada banyak orang-orang yang berdoa bagi kota ini, ada banyak orang-orang yang terbeban Bapa bagi keselamatan kota kami Tuhan Yesus, kota Padang Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini juga kepadamu Tuhan, biarlah Bapa Engkau yang memberkati semakin lagi kota kami ini Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, Engkau telah Bapa memberikan Bapa waktu Tuhan Yesus dan kesempatan bagi kami Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus kami Bapa dapat Tuhan Yesus untuk Bapa melakukan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Bapa kami adalah orang-orang yang setia sampai hari ini Bapa, yang Tuhan Yesus berdiri membela kota ini Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Bapa semakin lagi Tuhan Yesus Engkau memakai kami Tuhan Yesus, sehingga Bapa kami orang-orang setia ini Tuhan Yesus boleh Bapa semakin lagi memberkati Tuhan Yesus kota kami ini Bapa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan Yesus kami adalah orang-orang beriman. Pada saat ini kami datang berdoa kepadamu Bapa, biarlah Bapa dengan iman Tuhan Yesus yang telah Engkau berikan bagi kami Bapa, semakin lagi Tuhan Yesus kami Bapa boleh Tuhan Yesus membawa dampak bagi kota ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Bapa, sekalipun Tuhan Yesus kami Tuhan Yesus belum melihat Bapa iman kami Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan sedang bekerja sehingga iman kami itu Tuhan Yesus akan Bapa membawa perubahan Bapa bagi keselamatan kota kami ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami merindukan Bapa, biarlah Tuhan Yesus keselamatan yang terjadi Bapa pada saat ini bagi kota ini Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan kami tahu kami adalah minoritas Tuhan, tapi kami Bapa punya iman yang sangat besar Bapa bagi keselamatan kota ini Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, biarlah Bapa kami semua umat-Mu juga Tuhan Yesus boleh Bapa melayani Engkau Bapa dengan setia Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, dan kami percaya Bapa kebenaran-Mu Tuhan Yesus itu yang akan kami sampaikan Bapa dimanapun kami berada Tuhan Yesus, sehingga Bapa nama Tuhan dipermuliakan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus biarlah Bapa Engkau memakai kami Tuhan Yesus sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus di dalam nama-Mu Tuhan. Inilah iman kami, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau Tuhan yang mendengar setiap ucapan dan doa kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami menyatukan hati kami untuk menolak dan menghancurkan segala kuasa-kuasa si jahat yang membuat pemerintah kami semakin lagi bersatu hati dalam nama Yesus. Tinggalkan pemerintah kami menghalang-halangi perlindungan Tuhan nyata bagi kota kami, kota Padang. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, menghalang-halangi keselamatan juga terjadi bagi kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, tinggalkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan kau tidak berkuasa menjamah kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungkan inilah yang ku lakukan,
Mari sekali lagi GKI Padang kita katakan, inilah yang kami renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Come on, dengan segenap yang ada di dalam hidup kita, dengan segala kekuatan yang kita punya siang hari ini, kita sembah nama Yesus Kristus Tuhan. Oh, biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka biarlah manis kau dengar. biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka Mari segenap hati katakan, biarlah manis kau dengar, biarlah manis. kau dengar Tuhan, Manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karena-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami hari ini menjadi sebuah ukupan yang harum di hadapan-Mu. Biarlah hanya manis saja yang Kau dengar Tuhan. Segala penyembahan kami pada siang hari ini menyenangkan Engkau saja. Sebagai bentuk ucapan syukur kami buat segala perbuatan baik yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa tidak bisa satupun kebaikan-Mu kami balas. Tidak satupun yang bisa kami balas Tuhan apa yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Segala pujian, segala penyembahan hanya kepada Tuhan saja, nama Yesus Kristus saja. Kami terus belajar untuk mengingatkan diri kami, siapakah kami di hadapan-Mu. Bahwa kami hanyalah debu saja, tapi Engkau mengangkat kami lebih daripada apapun. Melayakkan kami, memampukan kami, supaya kami hidup sebagai anak-anak terang. Hari ini kembali kami belajar akan firman-Mu. Kami sangat yakin dan percaya bahwa firman-Mu akan mengubahkan cara kami berpikir, mentransformasikan setiap kehidupan. Dan firman-Mu mengajari kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak Kristus, bukan kehendak pribadi. Tuntun kami semua Roh Kudus, bicaralah bagi kami, supaya ada pewahyuan yang dalam melalui firman-Mu. Sehingga setiap hidup kami semakin serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami siapkan semuanya, dan kami siap menerima firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus turun ketika firman Tuhan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan mari kita bersama-sama berkata, amin, 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 amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu Saudara. Haleluya semuanya. Syukur ya hari ini kita dapat berkumpul, bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Saya percaya kita semua diberkati di saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan lagi hari ini. Saya percaya kita semua siap untuk diberkati dan menerima firman Tuhan. Boleh goncang sebelahnya, katakan mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan fisik kita juga untuk dengar, untuk belajar firman Tuhan. Boleh persiapkan Alkitab dan juga catatan, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin ada yang mau Roh Kudus sampaikan nanti bagi masing-masing pribadi pada siang ini.
Bulan ini seperti yang disampaikan dalam pengumuman bahwa kita akan mempertajam pembahasan kita mengenai integritas. Di mana kita akan membahas mengenai ketulusan untuk melayani Tuhan dan sesama. Tulus. Ketulusan ini merupakan bagian daripada integritas. Ya, ketulusan di dalam terjemahan bahasa Inggris disampaikan sincerity. Yang artinya adalah a quality of being free from pretense, deceit, or hypocrisy. Ketulusan ini adalah suatu sifat atau suatu kondisi karakter seseorang yang bebas dari penipuan, bebas dari kepura-puraan, dan bebas dari kemunafikan. Bebas dari penipuan, bebas dari kepura-puraan, dan bebas dari kemunafikan. Jadi arti daripada ketulusan tidak jauh daripada integritas Bapak Ibu Saudara. Ini yang kita bahaskan pada bulan yang lalu, Gembala Sidang menyampaikan firman Tuhan, baik saya juga diberikan kesempatan, bahwa integritas ini adalah jujur, apa adanya, tulus. Seperti contoh-contoh yang kita angkat, seperti Yusuf, Yakub kepada anak-anaknya, Ruben, dan juga contoh lain adalah Yosua, tokoh-tokoh dalam Alkitab yang bisa kita teladani integritas mereka. Integritas seharusnya menjadi salah satu teladan dari orang-orang percaya. Artinya kalau kita kembali kepada tempat di mana kita ada, kehidupan kita, pekerjaan kita, place di mana Tuhan tempatkan kita, sudah seharusnya yang bisa mereka contoh dari kita adalah integritas kita. Pernahkah kita misalnya makan, menyenangi suatu makanan, suatu rumah makan, let's say suatu kafe, kita senang sekali ke sana. Kita suka sekali, kita hobi makanan-makanan yang dia masak. Salah satu alasan kenapa nggak datang lagi, biasanya karena apa? Rasa makanannya berubah. Kalaupun makanannya makin mahal tapi rasanya sama, biasanya kita masih usahakan untuk makan di sana. Benar bukan Bapak Ibu Saudara? Tapi walaupun harganya sama namun rasanya berubah, biasanya kita akan berpikir 2-3 kali lagi untuk datang kembali. Demikian juga kehidupan kita. Apakah rasanya tetap sama? Seharusnya orang sekitar kita bisa merasakan rasanya tetap sama. Rasa ini adalah integritas kita, nilai-nilai kita, value ataupun nilai, prinsip kehidupan kita. Seharusnya mereka merasakan sama. Nah, apakah value yang harus kita pegang di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ini adalah satu integritas utama yang harus dipegang oleh setiap gereja di segala musim. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Tapi tidak berhenti di situ. Ada lagi dan hukum yang kedua. Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah inti daripada kekristenan. Adalah inti daripada kekristenan. Kalau dua poin utama ini luntur, maka kekristenan kita tidak lagi berasa. Loss of taste, nggak ada lagi rasanya. Kalau orang Kristen berhenti mengasihi Tuhan, atau dia hanya mau mengasihi Tuhan tapi nggak mau mengasihi sesama. Atau orang Kristen tidak mau mengasihi Tuhan, maunya hanya mengasihi sesama saja. Maka kita akan kehilangan taste-nya kita. Kita akan kehilangan rasanya kita, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti rumah makan tadi.
orang akan berpikir 2-3 kali untuk singgah. Demikian juga ketika sekeliling kita, orang-orang terdekat dengan kita, kehilangan rasa kepada kita. Boleh katakan kiri kanannya rasa. Kehilangan rasa kepada kita. Maka kecil kemungkinan mereka bisa kenal Kristus melalui kita. Kehidupan kita mesti memiliki rasa. Firman Tuhan dalam Matius berkata bahwa kita adalah garam dunia. Dengan apakah ia diasinkan kalau ia menjadi tawar selain daripada dibuang dan diinjak-injak orang. Rasa kita bukan harta kita. Rasa kita bukan karena jabatan kita. Engkau bisa seorang profesional yang terkenal, engkau bisa seorang YouTubers mungkin yang terkenal, engkau bisa menjadi seorang artis mungkin yang orang kenal banyak orang. Engkau bisa mungkin orang yang terkenal di RT atau di dalam suatu lingkungan. Orang yang diketahui banyak orang, tapi itu bukan rasa kita. Amin. Itu bukan rasa kita. Rasa itu adalah integritasnya kita. Kita bisa mengasinkan sekeliling kita kalau integritas kita tetap kita jaga. Salah satu komponen penting dalam integritas adalah ketulusan. Ketulusan adalah bagian penting dari kasih. Suatu tindakan tidak dapat disebut kasih kalau tidak tulus. Amin. Suatu tindakan hanya sekedar perbuatan baik kalau tidak tulus. Sekali lagi. Memberi tanpa ketulusan adalah perbuatan baik. Tapi belum tentu perbuatan kasih. Melayani adalah perbuatan baik. Tapi tanpa ketulusan dia bukan perbuatan kasih. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap sepele sekalipun, membersihkan rumah, mengisi token listrik, membayar SPP anak-anak sekolah. Kalau kita kerjakan, itu perbuatan baik bukan? Ya, kalau kita nggak peduli dia itu bukan perbuatan baik. Tapi tanpa ketulusan, itu hanya baik tapi tidak mengasihi. Ketulusan adalah pembeda antara perbuatan baik atau perbuatan kasih. Ketulusan artinya tidak mengharapkan pamrih ataupun respon baik dari apa yang dikerjakan. Seorang yang tulus akan tetap mengerjakan kebaikan walaupun tidak ada balas jasa yang terjadi. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kalau kita bekerja mengharapkan balas jasa, which is itu lumrah. Yang mana itu lumrah? Setiap pekerjaan pasti kita mengharapkan ada balas jasanya. Misalnya kita memasak, kita mengharapkan orang katakan, wah makasih ya, makananmu enak. Kalau kita misalnya setrika baju anggota keluarga kita, mungkin kita harapkan, mak makasih ya sudah disetrika baju saya. Benar nggak itu yang kita harapkan? Dan itu wajar. Dan itu wajar. Tapi seringkali, kalau kita sadari, kalau kita terlalu mengharapkan imbalan, sama-sama katakan terlalu. Justru itu sering mendatangkan apa? Kita sudah masak, tapi nggak ada yang bilang makasih. Maka kita menjadi kecewa. Kita sudah layani mereka, kita sudah layani komunitas kita. Kita sudah layani mungkin teman-teman kita. Tapi mereka nggak say thank you. Tapi mereka nggak apresiasi kita. Seringkali karena kita terlalu berharap sehingga kita menjadi kecewa. Dan kekecewaan menjadi musuh daripada ketulusan. Setelah kita kecewa, kita akan mulai mengurangi kadar kita. Kita mengurangi kedalaman kita untuk berbuat baik. Sehingga akhirnya perbuatan baik bisa menjadi luntur. Roma 12 ayat 9 dalam terjemahan Sederhana Indonesia berkata, janganlah kita hanya berpura-pura mengasihi orang lain. Tetapi hendaklah kita mengasihi dengan tulus. Dan melakukan yang baik saja. Serta membenci semua jenis kejahatan. Paulus mengatakan bahwa jangan hanya berpura-pura mengasihi. Berarti ada kasih yang pura-pura. Ternyata kasih pun ada pura-pura.
Kenapa jangan berpura-pura mengasihi? Satu yang saya tangkap dalam pengalaman kehidupan saya adalah kalau kita berpura-pura mengasihi, ada pamrihnya, kita sering kecewa loh Bapak Ibu Saudara. Sehingga kemudian kita menjadi menggerutu, menjadi komplain. Saya sampaikan di TDRK, kita nggak akan susah untuk memuji Tuhan pada waktu saya mengajar pujian penyembahan. Kita nggak akan susah memuji Tuhan kalau kita biasakan mulut kita ini bersyukur. Kita akan susah memuji Tuhan kalau kita terus sering komplain. Nah, komplain, menggerutu seringkali datangnya dari kecewa. Karena kita mengharapkan imbalan dari apa yang kita kerjakan. Sekali lagi itu wajar. Saya nggak katakan itu salah Bapak Ibu Saudara, itu wajar. Tetapi kalau kita terlalu mengharapkan, terlalu berorientasi ke sana, seolah-olah saya tabur, harus saya tuai, kita akan kecewa dengan apa yang kita lakukan. Dan ketika kita kecewa, semuanya akan kehilangan rasa. Seorang ayah akan kehilangan rasanya, seorang ibu akan kehilangan rasanya, demikian juga anak akan kehilangan rasanya kalau mereka hidupnya dipenuhi dengan kecewaan. Amin. Kasih itu tidak mengekspektasi akan sesuatu. Nanti kita akan baca dalam 1 Korintus 13. Bahwa kasih sabar menanggung segala sesuatu dan mengharapkan segala sesuatu. Tapi kasih gak menuntut. Ketulusan tidak menuntut. Sekalipun balasannya tidak seperti yang kita harapkan, kita tetap melakukan apa yang kita panggil mengasihi. Di dalam Amplified Bible, Roma 12 ayat 9 berkata seperti ini. Love is to be sincere and active. The real thing, without guile and hypocrisy. Kasih adalah tentang menjadi tulus dan aktif. Kasih itu tulus dan aktif. Kasih itu mesti murni, original. Kasih itu mesti berasal dari hati. Dan selain itu kasih itu mesti aktif. Artinya apa? Perbuatannya mesti apa? Nyata. Boleh katakan kiri kanannya, nyata. Bebas dari tipu muslihat dan kemunafikan. Bebas dari tipu-tipuan. Kita hidup di dalam dunia tipu-tipu. Ya kan? Kita sering berkata seperti itu. Kita memang hidup di dalam dunia yang seperti itu. Kalau nggak menipu, ya ditipu. Dan itu suatu kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau nggak hari ini, besok. Akankah seorang percaya, seorang Kristen yang kita sebut sebagai pengikut Kristus, kita hidup di dalamnya? Saya beberapa kali mendengar cerita juga dari teman-teman saya. Yang maksudnya yang mereka bekerja di rumah sakit. Ya namanya kerja rumah sakit pasti gaji ya. Lalu ketika nanti hari gajian, biasanya orang terima gaji itu pasti senang ya, senang sekali, happy sekali. Ini saya sering juga mendengar teman-teman saya, tanggal 2 atau 3 terima gaji, langsung kesal. Saya pertama pikir itu biasa aja, tapi kalau saya pikir-pikir lucu juga ya, di mana-mana orang terima gaji kan itu, inilah saatnya buka. Inilah saatnya ya happy. Tapi saya pernah mendengar teman-teman saya kesal sekali. Kok cuma segini? Saya sudah melayani ini, saya sudah di poli saya ada banyak pasien. Saya sudah melakukan operasi sekian banyak, kok cuma segini? Loh, akhirnya apa dong? Saya yang mendengarkannya pasti pikir gini. Ya wajar sih dia mengharapkan gaji yang lebih. Wajar nggak? Wajar. Tapi semuanya menjadi ternodai nggak Bapak Ibu Saudara? Saya kan akan berpikir, oh ya berarti ya wajar sih kok dia marah, tapi jadinya kan pekerjaannya hanya tentang apa? Tentang uang. Ketika uang nggak dapat, ya udah dia menjadi kecewa dengan pekerjaannya. Dan karena kekecewaan itu yang menumpuk-numpuk yang terjadi berbulan-bulan, dia mulai mengurangi kadarnya, mulai mengurangi loyalitasnya. Hal ini nggak bisa dipungkiri, kita temukan di dalam perjalanan rohani kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Ada musim yang akan kita lalui, di mana kasih itu mesti tulus dan aktif. Karena ada musim yang kita lewatin, di mana kita melihat
yang kita terima tidak seperti yang kita harapkan. Ada yang pernah mengalaminya? Pasti ada. Dan ketika musim itu terjadi dalam kehidupan kita, musim itu akan menguji apakah kasih yang kita miliki itu tulus dan aktif. Apakah di musim itu kita tetap mengasihi? Atau apakah di musim itu kita tetap berbuat aktif perbuatan kasih? Walaupun apa yang kita harapkan tidak seperti yang kita terima. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Gak bisa dipungkiri, kita akan mengalami musim-musim seperti itu. Kecewa itu hal yang wajar, tapi jangan sampai hidup kita dipenuhi dengan kekecewaan. Sehingga kemudian kita menjadi sama dengan mereka. Kalau tidak menipu, ya ditipu. Orang-orang yang penuh dengan tipu muslihat kehidupannya hanya akan terlihat menarik di awal. You can dress up your life. Kita bisa memake up kehidupan kita. Kita bisa membuat tampak di depan kamera, di depan orang banyak. Tetapi yang paling penting, apakah orang-orang di sekitar kita merasakan bahwa kita seperti yang kita tunjukkan itu? Orang yang penuh tipu muslihat, Yesus katakan seperti kepada orang-orang Farisi, mereka seperti kuburan yang dilebur putih, yang cantik, yang suci di luarnya, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Kita bisa dress up hidup kita, sehingga orang melihat kok kayaknya keren. Lalu kemudian ketika mereka dekat dengan kita, mereka pasti akan temukan siapa kita yang sebenarnya. Dan ketika mereka menemukan siapa kita sebenarnya, kalau kita penuh dengan tipu muslihat, mereka pasti akan menjauh. Tapi kalau memang hati kita tulus, kalau hati kita memang murni, dan itu yang mereka rasakan, maka nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, rasa bukan tentang uang. Rasa bukan tentang tahta atau jabatan kita. Memang dengan uang, dengan tahta, dengan jabatan kita, kita bisa buat dampak yang lebih luas. Memang, tapi tidak berasa. Tapi tidak punya rasa. Karena integritas kita. Saya sangat bersyukur ya, yang ibadah kedua ini rata-rata pelayan-pelayan yang lulus QC. Harusnya ada stiker QC, quality control. Kayak di kita beli barang elektronik kan, biasanya di salah satu bautnya ada stiker QC. Lolos quality control. Jadi sebenarnya kalau bicara ketulusan, ada banyak yang ibadah kedua ini yang bisa memberikan kesaksiannya tentang orang-orang yang tulus melayani. Amin. Di tengah-tengah rasa capek, di tengah-tengah ya kelaparan, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah masalah kehidupannya, tapi mereka tetap dengan tulus melayani sampai pada hari ini. Itu menarik. Itu menarik. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu menarik. Kalau orang tahu kita penuh tipu-tipu, mungkin orang baru akan tertarik, tapi orang lama tidak akan tertarik. Kita perlu memilih hari ini, apakah kita tetap mempertahankan rasa integritas kita. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dan sebelumnya hati kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Itu semua karena pekerjaan Yesus di kayu salib. Tetapi tubuh kita harus dibasuh dengan air yang murni. Apakah air yang murni? Air kehidupan. Air kehidupan melambangkan kepada firman Tuhan. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan kepada wanita yang dia jumpai. Bahwa firman yang keluar daripada mulut Tuhan adalah air kehidupan. Lalu perempuan itu berkata, kalau gitu berikanlah aku air itu. Supaya aku tidak perlu lagi menimba dari sumur ini. Yesus katakan, ini dia yang sedang berbicara dengan kamu. Untuk menjaga ketulusan kita,
Amin, Bapak Ibu Saudara. Untuk menjaga ketulusan kita, tubuh kita harus terus dimurnikan. Harus terus dibersihkan. Tidak cukup hanya satu kali. Tubuh kita harus terus menerima firman Tuhan, sehingga semakin hari semakin murni. Ketika kita kecewa, ketika keadaan berjalan tidak seperti yang kita harapkan, kita perlu semakin dimurnikan. Banyak cara Tuhan memurnikan kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan seringkali cara Tuhan memurnikan bukan cara yang kita sukai. Tetapi cara itu membuat kita semakin murni. Satu hal yang pasti yang saya tahu dalam kehidupan ini, semua orang akan mencari original ketimbang KW premium. Amin, Bapak Ibu Saudara. Semua orang pasti akan mencari original daripada KW premium. Originalitasnya orang Kristen, di manakah itu? Di dalam integritas kita. Tanpa ketulusan, kita nggak bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau nggak bisa bangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana mungkin kita disucikan? Berapa banyak kita yang datang hari ini masih datang dengan tulus ikhlas, tanpa embel-embel membangun hubungan dengan Tuhan. Datang bukan untuk meminta, datang bukan untuk mengharapkan Tuhan bayar utang kita. Datang bukan supaya Tuhan sembuhkan kita. Datang bukan supaya Tuhan jamah kita, tidak. Tetapi datang betul-betul tulus untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Berapa banyak kita yang datang hari ini dengan itu. Saya percaya ibadah kedua ini melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Apakah kita tetap tulus datang ke hadirat Tuhan ketika kejadiannya tidak seperti yang kita harapkan? Atau apakah kita lupa mengucap syukur ketika Tuhan memberkati seperti yang kita harapkan? Apakah kita mengurangi standar kita saat apa yang kita harapkan tidak tercapai? Coba tanyakan hal ini kepada kehidupan kita, supaya kita bisa tahu seberapa tulus kita. Masihkah kita dengan tulus datang ke hadiratnya? Masihkah kita ingat untuk mengucap syukur lebih daripada meminta? Apakah kita mengurangi standar kita ketika ada hal-hal yang berjalan tidak sesuai kita harapkan? Ketika kita datang dengan tulus, Bapak Ibu Saudara, maka hubungan kita dengan Tuhan akan terbangun dan akan semakin dalam. Hubungan dengan Tuhan bukanlah hubungan transaksional yang ada berkat baru kita terkoneksi. Ada mujizat baru kita terkoneksi. Justru kita terhubung dengan Tuhan melewati lembah kekelaman dalam kehidupan kita. Banyak kita yang sudah melewatinya, banyak kita yang sudah memiliki cerita bagaimana kita melewati banyak kondisi-kondisi yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dan kita bisa bertahan sampai pada hari ini. Mempertahankan integritas kita. Bahkan saya bisa sampaikan, kalau orang punya originalitas, dia nggak perlu banyak bicara pun orang bisa merasakannya. Barang ori, nggak perlu orang penjualnya, salesnya, ini ori ya Bu, ini bagus, ini barangnya, lihat nih jahitannya rapi, lihat ini Bu, ini warnanya kinclong bandingnya sama ini ori Bu ini. Makin dia promosikan, makin gak percaya orang itu ori. Bisa menangkapnya Bapak Ibu Saudara? Amin. Karena originalitas bisa dirasakan. Gak perlu jauh-jauh, dia tinggal lihat, masukin scan code, barcode, terdaftar, mau jelek pun itu tetap ori. Demikian juga kita nggak perlu orang berbicara banyak tentang kehidupan kita. Tidak, karena ketika kita menjaga integritas, maka integritas itu sendiri akan berbicara tentang kita. Berapa kali saya melihat bagaimana ibu saya di dalam usaha yang dikerjakan di dalam Rapa, dia mempertahankan integritasnya. Tidak selalu namanya usaha bisnis, tidak selalu berjalan lancar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Selalu pasti ada naik dan turunnya, nggak selalu naik terus. Itu balon helium yang naik terus. Ya, pasti ada pasang surutnya, pasti ada. Tetapi saya melihat bagaimana bukannya kesungguh-sungguhannya ya, tetapi komitmen dia untuk terus membuat dengan kualitas barang yang sama. Walaupun
musim yang sedang terjadi bukan seperti musim yang sedang rame atau masanya menuai. Tapi dia terus mempertahankan, dia terus datang pagi yang saya pun gak bisa terkadang mengikuti caranya. Bukan gak bisa mengikuti karena saya beda pendapat, bukan, maksud saya saking dia menjaganya. Dan itu yang saya terus jiplak dan masukkan ke dalam kehidupan saya sebagai seorang dokter. Ada masa capek? Ada. Ada yang gak pernah capek? Gak ada ya? Pasti pernah merasa capek, bukan? Pernah. Apalagi ketika sudah bekerja, ternyata tidak seperti yang diharapkan, capeknya bisa 2-3 kali lipat. Dan saya nggak perlu kayak cerita sama ibu saya betapa capeknya saya, betapa ininya saya, enggak. Ketika saya lihat dia, ketika saya jumpa di rumah dan saya lihat dia, saya ingat apa yang dia kerjakan, sudah rasa capek itu terobati. Karena integritas berbicara lebih kuat daripada mulut kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Integritas seorang ayah, integritas seorang ibu akan lebih kuat berbicara kepada anak-anak. Pasti. Daripada sibuk-sibuk mengomel, sibuk-sibuk koreksi sana sini, sibuk ini, integritas akan bicara lebih kuat daripada apapun. Ketulusan akan berbicara lebih kuat daripada cuma sekedar sebuah cerita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan ini saya pelajari, saya lihat bagaimana dia datang pagi, dia buat, dia kerjakan, dia buat idenya, dia olah jusnya, dia aturkan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Bukan kadang-kadang yang dikerjakan bukan sesuatu hal yang besar, bukan sesuatu hal yang wah sekali. Kebanyakan pekerjaan-pekerjaan di belakang layar. Tapi dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen dia kerjakan. Yang saya katakan bahwa kadang-kadang kita anak muda nggak punya seperti itu. Kita anak muda seringkali ingin mengerjakan hal-hal yang wah, yang eventual, yang kelihatannya megah. Tapi untuk bicara hal yang rutin, siapa yang sanggup mengerjakannya? Dan itu saya katakan, saya nggak perlu bicarakan keluhan saya lihat dia dan saya diberkati. That's it. Biarlah ketika kita kembali kepada rumah kita masing-masing, orang bisa merasakan ketulusan hati kita. Hidup kita sehari-hari tidak akan pernah lepas dari yang namanya rutinitas. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Di rumah kita punya rutinitas. Kita perlu bersihkan rumah, masak, kita perlu untuk menjemur baju, mencuci kain, mencuci piring, dan lain sebagainya. Di pekerjaan kita punya rutinitas. Kita perlu persiapkan bahan kerja kita perlu bertemu teman-teman kerja kita buat schedule pekerjaan, kita memanage barang-barang. Di sekolah kita ada rutinitas, ya kan? Kita perlu belajar, buat PR, kita perlu mempersiapkan buku, mencari bahan, googling, dan lain sebagainya. Hidup kita nggak pernah keluar daripada rutinitas. Namun berapa banyak kita yang mengerti bahwa sebenarnya rutinitas itu adalah pelayanan kita. Pelayanan yang paling utama bukan yang dilakukan 1 kali seminggu. Mungkin sebagai worship leader, mungkin sebagai usher, pelayan multimedia, sound system, sekolah minggu, ataupun jenis pelayanan lainnya. Justru pelayanan yang utama adalah yang terjadi di dalam rutinitas harian kita. Berapa banyak kita yang masih menyadarinya? Kalau kita terbiasa melayani di dalam keseharian kita, tidak susah bagi kita untuk melayani di setiap minggunya. Kalau kita sudah terbiasa deal atau memanajemen kekecewaan kita setiap harinya, maka walaupun pelayanan di setiap minggunya ada kekecewaan, kita nggak akan mudah menjadi putus asa, kecewa. Karena kita sudah terbiasa untuk memanajemen kekecewaan kita. Kalau kita terbiasa rajin di dalam rutinitas kita, on schedule dalam rutinitas kita, maka pelayanan mingguan akan kita lakukan dengan on schedule juga, bukan? Sesuai dengan schedule-nya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita
terbiasa untuk tampil sekali seminggu, lalu kemudian di dalam rutinitas kita bukan siapa-siapa, tidak mengerjakan apapun, tidak menjaga integritas, maka pelayanan yang kita sedang jalani tidak akan pernah bisa bertahan lama. Amin. Tidak akan pernah bisa bertahan lama, karena kita hidup di dalam kepura-puraan. Setiap hidup yang dihidupi dengan kepura-puraan tidak akan bertahan lama. Pasti, Bapak Ibu Saudara. Suatu saat pasti akan kelihatan siapa dia sebenarnya. Nah, di dalam rutinitas itu, seringkali yang membuat kita terhalang untuk melayani adalah adanya familiarity, atau yang disebut sebagai keakraban. Seperti saya dengan pasien-pasien, sebagai contoh, saya dengan pasien-pasien saya. Ada pasien-pasien ini yang tipikalnya panik. Ya, panikan sekali. Sehingga kalau ditelepon itu sebenarnya cuma luka gores tapi udah kayak luka bacok gitu. Lebihan. Ada. Nah, saya punya salah satu pasien yang seperti ini. Dan kemudian dia maunya itu kalau sudah menelepon, harusnya setelah telepon mati saya sudah langsung muncul di hadapannya. Ya, itu kan simbala sabim gitu ya. Om simsalabim, oke. Ya. Ya, tidak mungkin. Nah, kemudian kemarin dia menelepon dan mengatakan bahwa suaminya sesak. Pertama-tama, ya namanya udah terlalu sering mengeluh kan, saya pun menjadi kayak terbiasa. Ah, ibu ini pasti, ya bu, ini ya, saya cuma jawab aja tapi saya tidak bergerak apapun. Kemudian adanya telepon saya nggak angkat juga. Sampai kemudian anaknya nomor 2 telepon saya, berarti 3 orang menelepon saya. Baru saya ngeh ini ada sesuatu yang tidak beres. Oke. Karena sudah 3 orang yang menelepon, akhirnya ya saya datang dan ternyata memang kondisi suaminya sesak nafas. Ini yang saya sebut sebagai familiarity. Terlalu akrab dengan keluhannya. Sehingga kemudian keluhan lainnya menjadi tidak bermakna. Satu sisi bagus karena saya akrab dengan keluarganya, bagus kan? Tapi satu sisi keakraban ini bisa bermakna negatif. Sehingga kemudian tidak lagi mendengarkan. Tidak lagi mau untuk mengarahkan, memfokuskan bahwa ternyata memang ini kondisi yang darurat. Dalam kehidupan rumah tangga pun bisa terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Karena kita terbiasa mendengar mama kita menasihati, bapak kita menasihati, nasihatnya menjadi seolah percuma. Kita akrab dengan mereka, itu baik, tapi di dalam konotasi yang negatif, kita akrab dengan tegurannya, sehingga teguran lainnya nggak kita dengarkan. Padahal seharusnya setiap teguran menjadi bermakna. Demikian juga rutinitas kita, memasak misalnya. Wah, kalau tamu yang datang kita pasti, wah ini harus masak yang bagus ini. Nasi gorengnya kasih bunga, kasih ini ya, pernak-pernik lah di nasi goreng. Nasi gorengnya cuma nasi goreng telur biasa tapi garnishnya, preparingnya luar biasa gitu. Tapi coba yang makan cuma keluarganya. Makan aja situ apa adanya. Syukur aja, berdoa, enaknya itu nanti. Udah makan aja, bersyukur aja. Jangan banyak ngomel. Padahal apa yang disarankan keluarganya bisa jadi menjadi sebuah masukan, bukan? Misalnya dia katakan, "Mak, kok cuma telur aja?" Padahal itu kan bermakna, berarti anaknya ngeh bahwa ini sudah Senin sampai Senin telur. Ayo make something lah gitu. Ini bukan masalah integritas, ini namanya terlalu pelit Bapak Ibu Saudara. Bukan konsisten, ini pelit namanya. Ya. Padahal kalau kita misalnya mendengarkan, maka tentu hanya karena makanan atau masakan yang diperbaharui bisa menjamin keluarga lebih baik enggak? Lumayan, bisa memberikan pengaruh kan? Ini enggak buka tudung saji masih telur, ya udah orang enggak akan kumpul di meja makan. Tapi ketika dia buka tudung saji, ternyata muncul misalnya tahu bacem, hal-hal yang simpel. Ya, ini saya menceritakan diri saya sendiri. Kalau kita buka, dan kemudian hal itu menarik, bukankah kita menjadi berkumpul?
Hal yang kita anggap sepele Bapak Ibu Saudara, seringkali itu bisa menggabungkan atau mengubahkan sesuatu. Tapi karena familiarity, karena saking akrabnya, kita menjadi nggak peduli. Menjadi biasa aja. Terlalu sering haleluya, jadi haleluyanya nggak bermakna lagi. Terlalu sering, apa kabar, baik, semuanya baik. Entah apa yang baik. Terlalu akrab. Sehingga tidak lagi bermakna. Dan ternyata ini menjadi penghalang bagi kita untuk melayani. Dan kemudian kita menjadikan semuanya serba rutinitas. Padahal rutinitas kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh menjadi sebuah pelayanan. Sekali lagi, rutinitas kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan menjadi sebuah pelayanan. Tapi pelayanan tanpa kesungguh-sungguhan akan menjadi sebuah rutinitas. Matius 13 ayat 53 sampai 58. Yesus pernah mengalami familiarity di dalam perjalanan kehidupannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa ya untuk mengadakan mujizat itu? Orang-orang menjadi takjub karena Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan sebagaimana yang Yesus lakukan di kota-kota lain. Namun ayat selanjutnya berkata seperti ini. Mari kita baca sama-sama. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Judas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Bapak Ibu Saudara, mengharapkan mujizat terjadi di rumah, di keluarga, di pendidikan yang sedang kita jalani. Salah satu penghalangnya adalah familiarity. Terlalu rutin. Terlalu akrab sehingga menjadi sepele. Menyepelekan sesuatu menghalangi mujizat Tuhan terjadi. Mulai hari ini kita belajar lihat apa yang kita anggap sepele di dalam rumah kita, dalam pendidikan kita, di dalam pekerjaan kita, apa yang selama ini kita sepelekan. Mari mulai perbaiki, mari mulai benahi, mari mulai kerjakan dengan lebih baik lagi, kerjakan dengan lebih tulus lagi. Dengan cara itu, Tuhan bisa bekerja di tengah-tengah yang tidak mungkin. Yesus kemudian diremehkan. Bukan hanya diremehkan, tapi lah bukankah kita tahu siapa bapaknya, siapa mamanya, kita tahu siapa dia. Nah karena penolakan ini gak ada mujizat yang bisa dilakukan. Kalau kita menganggap doa itu biasa, ibadah itu biasa. Kalau kita anggap bahwa bertemu dengan saudara seiman itu biasa. Kalau kita menganggap bertemu dengan pelayan-pelayan lainnya itu biasa. Bagaimana Tuhan bisa mengerjakan di tengah-tengah pelayanan yang sedang kita kerjakan. Bagaimana Tuhan bisa bekerja melakukan mujizatnya dalam doa kita. Kalau kita anggap mengucap syukur itu biasa. Bagaimana mungkin ucapan syukur kita mendatangkan mujizat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau kita anggap tipu muslihat, penipuan, kalau kita anggap kebohongan, kepura-puraan itu adalah hal yang biasa, bagaimana mungkin Tuhan bekerja? Mari bangun pelayanan di dalam rutinitas kita. Di tengah-tengah hal rutin yang kita kerjakan, sebagai seorang ayah, ibu, anak, pekerja, bangunlah pelayanan di tengah-tengah hal rutinitas itu. Layanilah seorang akan yang lain, seperti Kristus melayani kita. 2 Korintus 1 ayat 12 di dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata, inilah yang kami megahkan, inilah yang kami banggakan, inilah yang kami gadang-gadangkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya di dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah.
Inilah kemegahan kita Bapak Ibu Saudara. Inilah kebanggaan hidup kita. Kebanggaan kita bahwa di dalam hubungan antara sesama tubuh Kristus, kita dikuasai oleh ketulusan dan hati yang murni dari Allah. Inilah yang kita banggakan. Bahwa kita gereja, kita tubuh Kristus, dipenuhi dengan ketulusan dan kemurnian dari Tuhan. Ini yang saya temukan, kalau kita tidak tulus. Ada 6 poin. Yang pertama, ketidaktulusan akan menghalangi kita untuk melakukan panggilan kita. Panggilan kita adalah untuk melayani. Kalau kita tidak tulus, bagaimana mungkin kita bisa melayani? Saya tidak katakan bahwa orang yang tidak melayani tidak tulus. Tidak. Tetapi kalau kita memelihara ketidaktulusan, sulit bagi kita untuk melayani. Yang kedua, ketidaktulusan akan membuat nilai diri kita rendah. Justru ketidaktulusan menjatuhkan harga diri kita. Ketulusan akan mengangkat derajat kehidupan kita. Seperti yang dilakukan Yakub. Dia belajar jujur di depan anak-anaknya. Dan itu akan menjadi contoh teladan yang baik. Bahwa apa yang bukan milik kita, tidak kita ambil. Yang ketiga, ketidaktulusan menghalangi kita melihat sisi baik seseorang. Tulus justru memberikan kita kacamata yang baru untuk melihat sisi baik dari orang tersebut. Tapi kalau kita tidak tulus, mau baik pun yang mereka lakukan akan selalu salah di mata kita. Yang keempat, ketidaktulusan akan merusak persatuan. Pecah belah kalau tidak tulus. Yang kelima, ketidaktulusan akan menghalangi pertolongan. Orang yang tidak tulus tidak mungkin bisa menolong orang lain. Orang yang tidak tulus akan sangat sulit untuk ditolong. Karena sepengetahuan saya, tidak ada orang yang mau menolong orang yang berpura-pura. Amin. Orang yang penuh tipu muslihat, siapa yang mau menolongnya? Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, ketidaktulusan akan merusak nilai suatu pelayanan. Pelayanan tanpa ketulusan akan menjadi sebuah hal yang rutinitas. Kita akan kehilangan esensi dari pelayanan kita. Bangunlah hubungan yang benar di atas ketulusan. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. 1 Timotius 1 ayat 4-5. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Mereka harus berhenti menghabiskan waktu dengan diskusi tentang dongeng-dongeng dan silsilah-silsilah yang tidak ada akhirnya. Hal-hal ini tidak melayani rencana keselamatan Allah bagi manusia yang berdasarkan iman. Melainkan hanya menimbulkan persoalan dan perdebatan yang tidak berguna. Yang kelima, tujuan nasihatku itu, kata Paulus kepada Timotius, adalah agar semua orang yang percaya, sama-sama kita baca, akan dipenuhi dengan kasih yang datang dari hati yang murni, hati nurani yang baik, dan iman yang bebas dari kemunafikan. Kasih itu harus dibangun di atas hati yang murni, hati nurani yang baik, dan di atas iman yang bebas dari kemunafikan. Hindarilah hal-hal yang bersifat membicarakan masa lalu, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak akan bisa melayani dengan cara itu. Ya betul, semua orang punya masa lalu. Ya benar, semua orang ada kesalahannya di masa lalu. Siapa sih kita nggak bebas dari kesalahan di masa lalu? Ada? Kalau ada, itu sudah salah. Itu aja sudah salah gitu. Tidak ada kita yang bebas dari kesalahan masa lalu. Tapi untuk apa kita membicarakan masa lalu? Itu akan menghalangi kita untuk sampai kepada panggilan kita, yaitu untuk melayani Tuhan. Saudara, kalau masih ingat cerita tentang seorang anak bungsu yang kembali pulang. Bapaknya sukacita, tapi kakaknya enggak sukacita. Karena yang dia lihat adalah masa lalu adiknya. Dia fokus kepada adiknya sudah merampok warisan, merendahkan harga diri keluarga, melarikan diri, itu yang dia lihat.
Dia tidak bisa melihat bahwa adiknya sudah pulang dan bertobat. Amin. Kalau kita tidak tulus, kita akan kehilangan momen dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa melihat bahwa dalam kehidupan kita ada momen-momen baik yang Tuhan kerjakan. Tapi kalau kita tulus, hati kita murni, maka kita bisa melihat di dalam kejadian yang tidak baik pun Tuhan ikut campur tangan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Marilah kita membangun hidup kita dengan tulus dimanapun kita, dengan apa yang kita miliki hari ini. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 berkata, "Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Daud meminta Tuhan untuk mengintrospeksi dirinya, mengintrospeksi hatinya, kehidupannya. Supaya Tuhan menemukan ada 4 aspek utama di dalam ketulusan. Yang pertama adalah hati yang terbuka. Lawan katanya adalah hati yang keras, hati yang degil, hati yang dendam. Itu adalah lawan kata daripada hati yang terbuka. Bukan Tuhan tidak kenal, bukan Tuhan tidak kenal kita. Tuhan kenal kita. Tuhan mengerti kita. Namun Tuhan rindu kita membuka hati kita supaya Dia masuk dan mengenal kita lebih dalam dan supaya kita mengenal kehendak-Nya. Sekali lagi, bukan Tuhan tidak mengenal kita, tapi kalau hati kita tertutup, bagaimana mungkin kita mengenal Tuhan dan kehendak-Nya? Matius 15 ayat 18 berkata, "Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang." Apa yang menajiskan kita bukan karena apa yang kita makan, bukan karena apa yang kita minum. Itu pun perlu kita jaga. Bukan berarti kita sembarangan makan dan sembarangan minum. Tetapi yang menajiskan kita, yang mengotori kita, yang membuat hidup kita ini tidak punya nilai adalah apa yang keluar dari mulut kita. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Oleh sebab itu kita perlu memiliki hati yang terbuka. Dan mempersilakan Roh Kudus mengisi hati kita. Memperbaharui hati kita dengan air yang murni. Dengan firman Tuhan. Supaya kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Sehingga mulut kita bisa berkata-kata terus apa yang baik. Sekali lagi, bagaimana mungkin kita bisa memuji kalau kita terbiasa mengeluh. Yang kedua, pikiran yang percaya. Aspek utama dari ketulusan yang kedua adalah pikiran yang percaya. Pertempuran tentang kepercayaan terjadi bukan di dalam iman, tetapi di dalam pikiran. Dan seringkali pikiran akan menghalangi kita untuk tulus melayani. Apalagi ketika kita tahu yang kita layani, kita tahu latar belakangnya. 1 Korintus 13 ayat 7 berkata, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ia kasih tahan menghadapi segala sesuatu dan percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya dan sabar menunggu segala sesuatu. Kita melayani setiap orang yang kita suka ataupun yang tidak kita sukai. Oh, bagaimana caranya? Nggak mungkin, susah, iya. Karena kita tahu, kalau kita tidak suka, kita tahu. Pikiran kita akan berkecamuk. Pikiran kita akan bertempur, mengatakan, ngapain kamu layani? Untuk apa? Demikian juga ketika kita bekerja. Bosmu itu pelit, ngapain kamu bekerja sungguh-sungguh? Lihatlah kemarin kau sakit. Cuma get well soon aja. Gak ada dikirimnya apa-apa. Itu di mana terjadi? Pikiran kita. Nah, karena pikiran itu terus berkecamuk, kemudian kita menjadi, sudahlah, sekedarnya sajalah. Datang lebih terlambat, kerjaan lebih porak-poranda, mulut lebih sembrono.
Lalu kemudian, ngapain kamu baik-baik di rumah? Lihat, adik-adikmu pun gak ikutan bantu. Lihat, orang tuamu pun gak bilang makasih. Ngapain? Ya juga ya. Gak pernah kayaknya, baru nyapu dipijak lagi. Pikiran itu membuat kita kemudian menjadi tidak tulus dalam melayani dan mulai berhitung dalam rutinitas kita. Oleh sebab itu, pelayanan itu harus menggunakan perasaan Kristus yang adalah kasih. Kasih itu membuat kita sabar menanggung segala sesuatu. Dan sabar menunggu walaupun orang yang kita layani belum berubah. Amin. Sambil kita percaya suatu saat dia pasti berubah. Kasih tidak memandang masa lalu. Melainkan menutupi masa lalu dan memandang hari ini. Sambil berharap sesuatu yang baik sedang terjadi. Yang ketiga, saya mau undang teman-teman yang melayani untuk maju ke depan. Jalan yang tidak serong, jalan yang tidak bengkok. Ini aspek utama yang ketiga dari ketulusan. Jalan, cara. Kita perlu konsisten di dalam cara yang benar. Sedikit bengkok, ujungnya sudah pasti tidak sama. Integritas berbicara mengenai cara. Ketulusan berbicara mengenai cara, bukan mengenai hasilnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketulusan itu bicara mengenai caranya. Prosesnya. Bagaimana Yusuf dari umur 17 tahun sampai 30 tahun melewati proses yang tidak adil, bukan tidak masuk akal, tidak adil. Kalau dia tidak tulus melayani Tuhan dan sesamanya. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, tidak banyak kita temukan bagaimana Yusuf seperti berbicara dengan Tuhan. Berbeda dengan yang lainnya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yosua, Musa, banyak ayat yang menyampaikan bagaimana mereka berbicara dengan Tuhan. Yusuf tidak disampaikan. Justru Kejadian menceritakan mengenai Yusuf tentang bagaimana tulusnya dia melayani dimanapun. Melayani Potifar, melayani kepala penjara di mana dia ditempatkan. Melayani mimpi, tukang roti, dan juga juru minuman. Tidak banyak diceritakan tentang apakah Yusuf membuat mujizat, dia memimpin bangsa yang besar, enggak ada. Yang diceritakan bagaimana dia tulus. Ketulusan adalah tentang cara kita. Ketulusan artinya cara kita tidak serong. Orang lain bisa menggunakan cara instan, kita tetap dengan cara yang seharusnya. Untuk segala tujuan yang baik, caranya mesti baik Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satupun tujuan baik dengan cara yang tidak baik. Semuanya harus dengan cara yang baik. Yang keempat, aspek yang keempat adalah menuntun kepada kekekalan. Ketulusan kita bukan untuk mendatangkan pujian atas diri kita. Kalau itu sudah pasti tidak tulus. Firman Tuhan katakan kalau engkau baik kepada orang yang berbuat baik, apakah upahmu? Firman Tuhan juga berkata kalau engkau bekerja kepada majikan hanya berharap kepada uang saja, apakah untungnya, apakah lebihnya kita? Sebabnya Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, kerjakanlah segala sesuatu bukan seperti untuk manusia, tetapi kepada Tuhan. Karena segala pekerjaan kita, segala pelayanan kita seharusnya menuntun orang yang belum percaya kepada Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Bukan supaya nama kita dimegahkan. Bukan supaya berkata, wah hebat ya kamu sebagai dokter, wah luar biasa ya kamu. Berapa waktu yang lalu saya secara tidak sengaja hari Jumat malam, seorang teman saya yang saya nggak tahu, teman SMA saya, secara tidak sengaja kita berjumpa di praktek di Andalas, di Kimia Farma Andalas. Kemudian pada waktu dia buka helm, dia katakan, bro masih ingat saya katanya. Wah saya ingat dong, karena rata-rata saya dekat dengan teman-teman SMA saya. Wah kamu si Anu saya bilang. Terus kita salaman, kita bernostalgia. Lalu orang apotek bilang gini, nah iya dok, ini yang ambil foto praktek dokter. Kami pikir siapa yang ngambil foto praktek dokter? Ini dia, drivernya katanya. Kami kira dulu mata-mata kan, Intel gitu. Ternyata ini yang ngambil, oh iya.
Terus dia ceritakan bagaimana saya di SMA. Terus saya bilang seperti ini. Dia bilang seperti ini. Terus kau kenapa gak pergi keluar dari kota ini? Kau kan pinter, kau kan jenius dalam menangani ini. Kenapa kau gak bertahan di kota ini? Saya bilang hidup ini mesti memilih. Hidup ini mesti memilih. Saya katakan, kau tahu gak? Saya gak punya bapak sejak saya SMP. Enggak. Memang tidak ada satupun teman-teman SMA saya yang tahu bahwa saya tidak punya bapak sejak SMP. Karena saya berusaha hidup sebaik-baik mungkin. Bagaimana supaya saya terlihat seperti orang yang punya orang tua yang lengkap. Dan hidup ini harus memilih, saya katakan. Saya memilih untuk berada di kota ini dengan segala konsekuensinya. Tapi dia bilang seperti ini sama orang apotek. Ya gak heran lah orang sembuh, dia terkenal baik dari SMA. Dia katakan. Dan itu semua bukan supaya kita dimegahkan. Tetapi kita kemudian bisa berkata, kita melakukannya karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana mungkin kita mengasihi kalau kita tidak kenal kasih itu sendiri? Firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah kasih itu sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat terakhir bagi kita Filipi 2 ayat 14 sampai 16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Apa yang kita miliki hari ini, keluarga, hubungan, pekerjaan, pendidikan, harta benda, apa yang dipercayakan kepada kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan berbantah-bantah. Jangan mengeluh apakah kepada Tuhan ataukah kepada orang lain. Jangan kemudian berbantah, kenapa harus saya, kenapa bukan orang lain. Apa yang dipercayakan kepada kita hari ini, saya yakin Tuhan tidak pernah salah mempercayakannya. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Bangunlah pendidikan kita, bangunlah karir kita dengan baik, dengan cara yang benar, dengan jujur, dengan tulus. Layanilah majikan kita, bos kita dengan jujur, dengan tulus. Dan layanilah sesama kita, layanilah keluarga kita, layanilah orang tua kita, adik kita, kakak kita, abang kita, layanilah mereka semua dengan hati yang tulus. Itu sudah lebih daripada cukup untuk menjadikan kita terang dunia dimanapun kita ada. Engkau tidak perlu harus menjadi superstar dulu, baru orang kemudian melihat engkau bercahaya. Enggak. Kalau engkau tidak komplain akan hidupmu, orang sudah lihat engkau bercahaya. Kalau engkau tetap menjaga harga dirimu, integritasmu, rasamu Bapak Ibu Saudara dalam melayani, rasamu sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, itu sudah lebih daripada cukup untuk membuat kita menjadi terang dunia. Lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup. Hidup kita ini memilih. Hidup kita ini memilih. Dengan cara dunia tipu-tipu atau dengan cara Tuhan memelihara integritas kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan hati, melepaskan pengampunan bagi mereka yang bersalah. Dan Bapak Ibu Saudara bisa minta ampun buat segala dosa dan pelanggaran kita. Ingatlah kebaikan Tuhan, Dia telah mati menggantikan dosa kita, mengasihi kita. Dialah kasih itu sebenarnya. Kita gak akan bisa tulus kalau kita tidak hidup di dalam kasih itu. Tak
selamat untuk kita boleh masuk dalam perjamuan kudus. Ada ayat firman Tuhan di dalam roti yang Bapak Ibu Saudara terima. Mari kita baca bersama-sama. Tentu ada maksud Tuhan memberikannya bagi masing-masing kita. Kita baca. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Mazmur 17 ayat 5. Marilah kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebagai bentuk penghormatan kita akan salib Kristus. Saya akan bacakan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang Bapak Ibu Saudara terima adalah lambang daripada tubuh Yesus. Tubuh yang terpecah. Tubuh yang dikorbankan bagi kita, sehingga kita bisa masuk menghadap tata kudusnya. Tubuh itu menanggung segala beban kita. Tubuh itu dihancurkan supaya kita satu sebagai gereja Kristus. Mari kita terima dengan iman dan kita pecahkan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian marilah kita mengangkat cawan yang berisikan anggur. Kita menghormati darah Yesus. Ayat 25-26 berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus telah mati bagi dosa manusia. Dia mati sebagai manusia untuk dibangkitkan sebagai Tuhan. Dia menebus dosa kita. Dia mengampuni kita. Darahnya memeteraikan perjanjian antara kita dengan sorga, bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Mari bersama-sama kita terima anggur ini dan kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Sejenak mari ucapkan syukur Bapak Ibu Saudara. Kita rasakan betapa pengorbanan Kristus bagi kita. Kasihnya, dialah kasih itu sendiri. Salibnya bukti kematiannya. Salibnya bukti kasihnya bagi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mengorbankan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dialah Yesus yang berkorban bagi kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan. Kami berterima kasih untuk kayu salib. Berterima kasih kami bisa satu meja dengan Engkau. Kami dilayakkan, kami dimampukan, kami dijadikan berharga. Kami yang adalah debu diingatkan bahwa kami telah ditebus oleh darah yang mahal. Biarlah hidup kami tidak kembali kepada cara yang murahan. Hidup kami menjaga integritas, menjaga ketulusan dan kemurnian hati kami. Sehingga dimanapun kami ada, hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Sebagaimana Yesus terlebih dahulu berkorban bagi kami, demikianlah kami dapat berkorban dan menjadi pelayan bagi sesama. Melayani mereka yang membutuhkan, mengasihi mereka yang membutuhkan Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi saksi bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan.
Haleluya. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan dengan sukacita dan juga kita berikan dengan tulus hati kita. Pada saat ini kita berdoa untuk persembahan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan pada siang hari ini, di mana Bapak sudah memberkati kami Tuhan, lewat dari ibadah Bapak pada siang hari ini Tuhan. Mulai dari awal Bapak pertengahan sampai pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Di mana tadinya Tuhan, kami sudah mendengarkan Bapak dalam firman-Mu Tuhan, tentang integritas kami, yang terutama sekali Tuhan, ketulusan kami Tuhan, di mana Bapak kami tahu Tuhan, ketulusan dari dalam hidup kami Tuhan, di mana Tuhan kami percaya, melalui di dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Dr. Philip ini Tuhan, supaya Bapak bisa memberkati kami akan melakukannya Bapak yang ada di luar Bapak. Di mana Bapak kami mengerjakan Bapak dengan hati yang dengan tulus. Tidak ada satupun kami Tuhan untuk memikirkannya terlebih dahulu Bapak dalam ekspektasi kami. Bila Tuhan kami mengerjakan Tuhan dengan ketulusan hati kami. Itulah Bapak yang terutama Tuhan kami kerjakan dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu Bapak. Pada saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati persembahan kami. Baik persembahan utama kami, khusus kami, perpuluhan kami, pembangunan, penginjilan kami, serta dalam pembangunan kami Bapa. Kami berikan dengan sungguh-sungguh Bapa kepadamu. Kami memberi Bapa dengan ketulusan hati kami Tuhan. Di mana kami berdoa Tuhan, apa yang kami kerjakan pada saat ini Tuhan. Mulai dari pekerjaan kami Tuhan, baik Tuhan, instansi di dalam pemerintahan kami maupun di dalam swasta Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan, berkati dalam usaha kami yang sedang kami kerjakan, studi kami dan juga Bapak sekolah kami Tuhan. Di mana apapun yang kami kerjakan, biarlah Bapak hanya Tuhan saja yang memberkati kami. Dimanapun Tuhan kami kerjakan dengan sungguh-sungguh Tuhan, untuk kedepannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberikan dengan sukacita Tuhan dalam persembahan kami. Tidak ada satu pun Bapa secara keterpaksaan kami, melalui Tuhan kami memberikan dengan ketulusan hati kami Tuhan. Di mana kami memandang kepadamu Tuhan, hanya untuk Tuhan saja yang kami memberikan Bapa dengan sukacita dan kami Tuhan. Kami berkati Tuhan untuk karirin Tuhan, untuk menjalani persembahan kami berkati Tuhan. Apa yang menjadi miliknya Tuhan kami berkati selalu Tuhan. Terima kasih kami memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Biarlah hidup yang kita pilih di dalam Tuhan Yesus membuat hidup kita menjadi lebih berarti. Katakan hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, Ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabat. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih, mari Tuhan kita bangkit berdiri. Membuatku berarti, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, ku dapat lakukan
Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Oh, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Selama-lamanya. Kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Yesus, kau sahabatku. Kita berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Kau sahabat kami Tuhan. Salah satu yang kami banggakan dalam hidup kami, bahwa Engkau selalu berada di sisi kami. Engkau tidak pernah merugikan ataupun melawan kami, tapi Engkau berada di sisi kami. Terima kasih Bapa, kami bisa melayani dan beribadah bersama-sama hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, mengajarkan kami untuk tulus dalam melayani Tuhan dan melayani sesama. Melayani di dalam rutinitas kami, bahwa kalau rutinitas, kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang murni, itu menjadi sebuah pelayanan di hadapan-Mu. Hidup kami, semua yang kami punya, kami mau persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Engkau pun ditinggikan lewat apa yang kami perbuat. Sebagai seorang pekerja, sebagai seorang mahasiswa, siswa, sebagai pengusaha, profesional, sebagai pegawai, apapun pekerjaan kami, biarlah nama Tuhan ditinggikan dimanapun kami ada. Terima kasih Bapa, kami siapkan diri kami untuk masuk dalam minggu yang baru. Kami percaya Tuhan yang sama, yang memegang tangan kami dengan erat dan menjanjikan kemenangan demi kemenangan bagi kami. Berkati seluruh yang sudah melayani, khususnya bagi gembala sidang kami. Tuhan memberikan kekuatan, tuntunan, dan hikmat untuk dapat terus membimbing gereja ini, kami semua sampai kepada panggilan. Tuhan, kuatkan terus hamba-Mu untuk melayani-Mu, untuk menjadi teladan dimanapun dia ada. Pakai dia untuk visi yang lebih besar lagi. Pakai dia Tuhan untuk tingkatan yang lebih besar lagi. Sehingga gereja-gereja di Kota Padang pun diberkati melalui GKI Padang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati keluarga gembala. Berkati kami semua, biar kami tetap dengan setia mendukung dan menghormati Engkau sebagai Kristus kepala gereja-Mu. Berkati juga para full timer yang melayani, para pemimpin, para pelayan-pelayan yang sampai hari ini dengan setia mempertahankan pelayanannya. Berkatilah mereka semua. Kami ucapkan berkat atas mereka. Kami percaya berkat daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub menjadi berkat bagi semua yang melayani. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu. Bila kami pulang dengan sukacita, damai sejahtera menjadi milik kami. Tidak ada satu mara bahaya yang menjamah kami. Apa yang sudah kami terima, kami dapat amenkan, kami bawa pulang, kami renungkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kami patahkan segala roh celaka roh maut, mencuri firman Tuhan dari kehidupan kami, membuat kami berhenti, bosan, kecewa di dalam hidup ini, kecewa dalam melayani Tuhan. Segala keterikatan kepada hutang, keterikatan kepada manusia lama, di dalam nama Yesus tidak bisa menjamah kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami akan lihat di minggu yang baru, Engkau akan kembali lagi menunjukkan diri-Mu sebagai Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, sebagai Jehovah Jireh, Allah yang akan mencukupi kami, dan kalau Jehovah Nisi sebagai panji kemenangan bagi kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Terima kasih. Marilah jemaat Tuhan yang dihormati, angkatlah kedua tangan kita ke arah surga. Dan terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa yang mengasihi dan sayang kepada kita, serta persekutuan dengan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang telah mati dan yang bangkit bagi kita semua. Dan terimalah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang menemani, menjagai, mendukung kita dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat ini dengan iman, dan marilah kita hidup sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati berkata, amin. Amin. Have a good Sunday, Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.